Perkenalkan, nama gue Salwa Armevina dari jurusan jurnalistik. Perkenalin, nama saya Siti Masrifa Juliana Astuti dari KPI 1A. Perkenalkan, nama saya Arifah Salastian Intan dari jurusan jurnalistik. Halo, nama aku Aranaila Pradiva dari jurusan kesejahteraan sosial. Menurut gue kurang efektif karena pembelajaran yang efektif itu menurut gue tuh tatap muka. Karena kalau tatap muka itu kita bisa diskusi atau nanya tuh secara langsung kayak gitu. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena sejauh ini saya merasa kurang dalam pembelajarannya, dalam sistemnya, dan saya merasa lebih kurang aja gitu. Menurut aku ada efektifnya dan ada enggaknya, karena kan setiap orang punya cara belajar yang beda-beda ya. Kalau saya biasanya baca buku di rumah, terus buka-buka sesuatu yang bisa bikin ningkatin ketelitian saya, terus bisa menambah kritis pemikiran, terus bisa juga menambah wawasan. Kalau gue biasanya banyak baca buku sih, tapi buku pelajaran itu pengecualian, kayak buku-buku yang isinya motivasi, terus kayak buku-buku yang tentang keseharian gitu, kayak itu. Balik lagi sih, tergantung individu masing-masing ya. Kalau misalnya dia lebih nyaman belajar secara online, pastinya menurut dia lebih efektif untuk PJJ. Tapi kalau misalnya dia lebih suka ngelihat secara langsung, pastinya lebih efektif secara tatap muka. Sebenarnya tuh setiap ada tindakan pasti ada negatif, ada positifnya. Yang biasanya bilang nggak efektif sih biasanya itu orang malas sih kata gue. Gitu. Kalau menurut gue pribadi sih sesuai masing-masing orangnya sih ya. Kalau misalnya pembelajarannya sekalipun offline yang ketemu langsung gitu, tapi dianya males, pasti ada aja gitu yang kena learning loss gitu, kayak gitu. Lebih perhatian aja sih sama anaknya, gimana belajarnya, kesulitannya, apa yang dia butuhin, lebih care gitu. Biasanya tuh seharusnya dari anak ke ortu saling ngobrol sih. Support sih. Jadi kalau anak sekolah disupport dengan misalnya ngasih sarapan dan lain-lain, terus juga tahu jadwal anaknya supaya nggak ngeganggu kegiatan belajarnya. Banyak sih, kayak kadang tuh kita suka ikut-ikut temen, kadang kita gengsi gitu, ngeliat temen itu oke banget jadi ikut-ikutan. Pastinya pergaulan yang melenceng dari aturan sih. Pergaulan yang pastinya negatif sih, yang males, yang nggak peduli sama pendidikan, itu pasti akan mengakibatkan learning loss. Belum sih, faktanya di Indonesia itu masih kultur lag dalam pendidikan. Terus juga pendidikan yang bagus itu kurikulumnya itu seperti di Finlandia, karena di Finlandia itu udah nomor 1 di dunia. Belum sih, apalagi jam sekolahnya, karena di Indonesia termasuk lama banget kan, sekolah dari jam 7 pagi sampai bisa sore. Terus kalau untuk kurikulumnya masih terlalu banyak materinya, jadinya belum kompleks. Belum sih, kurang suka di kurikulumnya aja sih, lebih suka kurikulum yang ada di luar negeri menurut saya. Kalau saran gue di masa pandemi kayak gini ya, kita tuh banyakin kayak ikut webinar gitu, terus banyakin baca buku juga yang nambah wawasan pastinya gitu. Pastinya karena kita udah maksudnya kayak biar gak jadi kebodohan itu, kita sih ditanemin kita tuh untuk apa sekolah, maksudnya kuliah untuk apa gitu. Jadi kalau emang lu niat buat belajar ya lu harus belajar gitu. Banyak baca buku, cari kesukaan kalian itu apa, terus cari kegiatan yang positif. Balik ke diri sendiri sih, sadar aja kalau kita yang butuh pendidikan, bukan pendidikan yang butuh kita. 107,9 RDK FM, your community, your inspiration. Hai Bala Muda, how is your morning today? Ya, ada beberapa hal ya. Pertama tuh dari gurunya sebagai sumber belajar ya, boleh dibilang gitu. Jadi harus mengenal bahwa
sekarang sudah zamannya digital gitu kan, jadi apa-apa digital, harus ada kemampuan untuk membuat semacam aktivitas-aktivitas yang bisa memancing keaktifan siswa gitu. Nah dari siswanya sendiri harus ada rasa ya bahwa belajar itu adalah memang perjuangan gitu ya. Belajar itu adalah nggak bisa kita kita nggak berjuang terus kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kan nggak mungkin gitu. Dan harus bersyukur gitu bahwa nggak semua, kalau konteksnya adalah kuliah, nggak semua orang yang lulus SMA gitu, nggak semua pelajar yang lulus SMA terus bisa kuliah gitu kan. Berarti kan kesempatan yang ada yang kita dapatkan sekarang gitu ya, bahwa kita bisa kuliah itu kan harus kita syukuri. Nah ketika kita bersyukur itu kan nikmatnya ditambah ya. Jadi mungkin ada kemudahan-kemudahan di situ gitu, ada berkah dalam mencari ilmu kan gitu ya. Jadi dua pihak sih gitu. Jadi gurunya juga harus paham culture kelas, muridnya juga harus gurunya juga udah berjuang nih, harus ada pengertian itu gitu. Ketika ada itu kan kita masing-masing jadi punya punya semangat belajar ya, punya semangat berbagi gitu. Gurunya juga berbagi, ya pelajarnya juga berbagi gitu, berbagi perhatian gitu ya. Jadi harus mau memperhatikan gitu. Banyak ya kalau kita mengemukakannya alasan itu banyak banget gitu ya, nggak hanya PJJ gitu kan, libur panjang juga bisa, tadi sudah saya katakan, putus sekolah juga bisa, tapi banyak dari kalangan yang nggak punya justru bisa gitu. Jadi nggak ada alasan gitu loh buat learning loss gitu loh menurut saya ya gitu, mau PJJ kayak mau libur panjang kayak mau putus sekolah kayak, kalau kita bisa memahami posisi diri ya bahwa ini adalah anugerah, bahwa kita bisa kuliah itu anugerah, bahwa kita bisa sekolah itu anugerah, bahwa kita bisa belajar dengan tenang, nggak ada bom di mana-mana misalnya, itu adalah anugerah gitu. Jadi kita harus paham itu ya. Kalau sudah paham itu kan mudah-mudahan nggak ada alasan untuk learning loss gitu. Bisa, tapi maksudnya gini. Kalau kita alasannya learning loss, maksudnya kita menjadikan semuanya menjadi alasan gitu, apapun bisa ya. Kemudahan gadget juga bisa, kemudahan menggunakan gawai juga bisa menjadi learning loss. Jadi malah kemana-mana bukannya belajar misalnya kan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan gitu loh, jadi dengan adanya gadget ini, dengan adanya kemudahan mencari informasi, ya udah kita gunakan untuk menambah potensi diri kita gitu ya, menambah apa yang sekarang kita sudah punya gitu kan, kita improve diri kita melakukan self improvement dengan kemudahan itu. Tapi apapun yang di depan kita, kalau kita jadikan untuk improvisasi diri juga bisa. Jadi tinggal kita mau pilih mana gitu ya kan, mau yang learning loss apa mau pilih yang memotivasi diri kita, menambah nilai plus kita gitu. Yang pertama tadi saya rasa harus bersyukur ya bahwa nggak semua orang bisa kuliah, nggak semua orang bisa mengenyam pendidikan lanjut, nggak semua orang bisa senyaman teman-teman semua dalam kuliah ya. Kedua, manfaatkan apa yang ada gitu. Maksudnya ketika kita dikasih kemudahan dalam menggunakan gadget ya kan, nggak semua bisa beli laptop misalnya, kita punya ya, berarti kita harus menggunakan itu untuk menambah nilai plus kita, karena mau nggak mau kita kan akan bersaing dengan nggak cuma dari UIN gitu, nggak cuma dari Vidicom, bisa bersaing dari fakultas lain, bersaing dari universitas lain, itu nggak akan bisa dihindari gitu. Nah ketika kita santai atau malah mengedepankan learning loss gitu ya, PJJ nih jadi ada alasan untuk learning loss, ya kita nggak dapat apa-apa gitu akhirnya. Jadi harus ada motivasi itu bahwa kita nih nantinya akan bersaing dengan orang-orang di luar sana yang mungkin lebih bagus, dan mungkin mereka punya alasan itu learning loss, tapi mereka tekan gitu loh, mereka nggak mau mengedepankan learning loss gitu, mereka mengedepankan saya harus bisa, saya harus berhasil mencapai apa yang saya inginkan gitu.